Setelah bertahun-tahun terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat yang menganggapnya sebagai susu, susu kental manis akhirnya secara resmi dinyatakan tidak mengandung susu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Susu kental manis wujudnya tidak terlalu cair dan dibuat dengan tujuan hanya sebagai campuran makanan atau minuman. Pembuatannya dilakukan dengan proses evaporasi atau penguapan bertahap dan penambahan gula yang juga berfungsi sebagai pengawet. Inilah mengapa susu kental manis bisa bertahan hingga hitungan tahun. Dewasa ini tak semua susu memiliki kualitas gizi maksimal, apalagi sebagai konsumen kita diberikan pilihan varian susu yang cukup banyak. Selain susu kental manis, ada juga susu UHT atau ultra high temperature. Susu ini tidak mengandung pengawet sehingga hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan. Meskipun baik untuk dikonsumsi, namun faktanya ada batas maksimal pengonsumsian susu UHT bagi anak-anak dan dewasa. Lantas mana yang lebih baik? Susu UHT atau susu kental manis? Berikut pembahasannya di Ayo Hidup Sehat. Halo pemirsa Ayo Hidup Sehat, saya kembali bersama Dr. Vito Dami dan juga pastinya Dita Fahrana. Nah, kita mau bahas mengenai hal yang seru nih, susu. Ya, susu, dan ini tuh kayaknya aduh ini enak banget tahu dok. Aku tuh suka banget tahu nggak sih? Iya, apalagi kalau dicampurin, apalagi tuh es teler, terus waktu kecil juga, aku tuh paling suka ya, nambulin. Ini nih, apa sih namanya kayak colekin susu kental manis gitu. Oh ya, pantesan dari tadi gue liat ini banyak colekannya ya kayaknya. Habis kamu colekin ya. Oke, nah, ngomong-ngomong soal susu ya, susu itu ada susu kental manis, ada susu yang ada pakai bubuk lah, ada segala macam. Nah, susu kental manis ini katanya sebenarnya kan isinya bukan susu ya, tahu nggak? Katanya sih, yang kemarin tuh sempat heboh banget nggak sih? Nah sekarang ada juga orang bilang susu UHT, tahu nggak UHT itu apa? Nah makanya itu aku juga gimana ya, bingung juga nih susu kental manis tuh gimana sih kalau menurut dokter tuh sehat atau enggak sih? Susu kental manis tentunya harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah fungsinya itu kan bukan sebenarnya menggantikan susu itu sendiri, susu itu lain dong isinya apa aja. Nah sebaiknya kita bahas mengenai dokter gizi ya, Dr. Maya, spesialis gizi klinik, silakan. Halo Dr. Maya, dok. Ini sama-sama suka susu nih, Dita suka susu. Dari kecil katanya sampai suka nyolekin susu. Iya. Kayak aku yakin banyak pemirsa di rumah juga sama. Penasaran bagaimana susu ini sebenarnya perihal susu kental manis yang kemarin lagi ngetrend ya, Dit ya? Nah, jadi suka ya? Suka banget dok. Karena dia manis banget terus kayak enak banget gitu. Karena manis kan? Ya. Jadi biasanya memang dia disuka karena manisnya ya. Dan rasanya jelas ya enak. Memang karena selera kita suka yang manis-manis gitu kan? Nah kalau misalnya ya, kalau kita lihat sendiri, ini susu UHT ya. Nah kalau susu UHT itu apa ya? Jadi dari namanya ultra high temperature. Jadi beda? Berbeda. Yang satu ini sebetulnya dia semuanya nih sapi ya. Oh susunya semuanya susu sapi. Iya emang pikirnya apa? Tapi kan kemarin tuh sempat heboh nih dok, katanya itu susu kental manis itu, jadi itu bukan susu. Jadi sebetulnya nggak fair kalau dibilang dia bukan susu. Karena bahan dasarnya kan tadi ya susu sapi. Cuman pembuatannya yang berbeda. Jadi ada beberapa pembuatan susu yang berbeda. Kalau dia ini susunya diambil, kemudian dievaporasi, dipanaskan, diuapkan. Nah lalu ditambah apa yang enak? Gula. Tapi berarti bener nih, jadi susu kental manis ini ada susunya? Ada lah. Ada susunya ada juga? Susunya, dia dari sapi, kalau enggak dari apa? Kalau enggak mungkin namanya susu kental manis ya. Kalau enggak dari apa kalau bukan dari sapi? Nah dok, kalau ini kita berhubungan dengan fakta mitos nih, katanya rasa susu tuh lebih manis daripada susu UHT. Jadi itu lebih enak tuh dok, karena lebih manis. Bener, itu tadi fakta. Itu benar, ya, itu fakta. Karena tadi penambahan gulanya banyak, ya sangat tinggi. Ya bisa 45% sampai 50% sugar. Oh berarti jadi kadar susunya lebih sedikit? Itulah, jadi susunya diambil, dipanaskan, mengevaporasi, ditambahin dengan gula yang banyak. Oh, jadi kalau yang enak itu bukan susunya, berarti karena gulanya dong? Saya rasa begitu ya, karena rata-rata orang saya suka bukan gula. suka susu, saya suka gula kalau gitu. Pantesan gedenya manis gitu ya kali ya. Soalnya dari kecil suka susu dan ada gulanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi susu kental manis ini, berarti emang dia tidak bisa menggantikan peran susu yang sebenarnya? Jadi kalau es susu ya jelas nggak bisa. Apalagi kalau untuk baby atau anak-anak. Ya kalau baby jelas yang paling bagus ya bukan susu sapi lah, susu mamanya. Susu mamanya ya. Ini mamanya sapi tapi. Nah, exactly. Gitu. Nah, misalnya kalau sebanyak apa sih kita tuh boleh minum susu kental manis? Jadi kalau susu kental manis itu kata minum saya udah nggak setuju.
Oh, Jadi jadi apa nih? bahwa kita bilang seberapa banyak saya bisa minum kan drink ya. Karena ini bukan untuk diminum maksudnya. Untuk ya, di apa dong? Dia adalah sesuatu yang untuk tambahan. Tadi kan sudah sebut. Tambahan. Tadi katanya apa es serut. Apa Oh, tadi es es serut. apa? Iya, itu es taruh teler di tuh atas enak banget. puding. Puding. Atasnya. Nah, jadi fungsinya sebagai itu. Jangan diaduk dikasih air terus diminum dijadiin susu. Oh, Di situ jadi salah-salah itu kaprahnya salah sebetulnya ya. di situ. Ya. Jadi itu susu kental manis bukan untuk dikonsumsi sebagai minuman, Ya. tapi untuk penambah Nambahin campuran lah ya. supaya cantik lah. Oh, Kau punya apa lah? Kau punya apel strudel Atau dikasih pancake. atasnya. Kadang pisang dicampur dikit tuh sama susu. Oh, biasanya. iya, itu. Bisa. Atau roti ya, Iya. roti kadang-kadang sedikit Iya, ya. dikasih susu oke. dikit, kental manis. Jadi cuman begitu-begitu loh. Oh, Ya. kalau misal, jadi boleh nggak sih kalau misalnya kayak kan waktu kecil tuh aku suka nyolek-nyolek nih, namanya anak kecil ya, apalagi anak kecil tuh paling suka kayak ngeliat susu tuh kayak langsung dicolek terus dimakan tuh boleh nggak sih? Ya tergantung berapa colekan. Oh, atau Ya. disendokin gitu? Apalagi kok disendokin. Nggak boleh, atau Artinya kurang baik. ini kan sugar. Jadi kan kita nggak bisa terlalu banyak. Yang ya. paling saya khawatir gini sih dok, habis dicolek dia belum cuci tangan, terus ditinggal begitu aja. Ntar penuh jamurnya di situ banyak. Nah, Dok, kalau gitu kita ke fakta mitos selanjutnya nih ya. Oke. Katanya ini susu UHT ini tuh lebih steril, benar atau tidak? Fakta atau mitos? Oh, susu UHT lebih steril. Semuanya ini sebetulnya ada proses sedikit sterilisasi. Tapi tentunya dia tidak lebih steril. Itu mitos. Kalau kita diemin, Dicolek sama Dita ya. Ya jelas cuci tangan enggak ya, dong. itu jadi nggak steril. Jadi nggak steril lagi. Artinya mungkin yang dimaksud adalah shelf life. Shelf life itu masa pakai. Jadi kalau dia tidak dibuka, dia tahan lebih lama. Yes. Tapi kalau bicara sterilitas ya enggak lah. Ya, Oh, kalau semua UHT juga sama. semuanya sama ya? Semuanya sama, Oh. artinya masing-masing tergantung berapa lama dibukanya Jadi dan tadi. ini mitos ya? Mitos ya. Oke, ternyata. Kalau gitu selanjutnya nih, susu kental manis ini itu jarang menimbulkan reaksi alergi karena susu UHT mungkin karena dari sapinya Jadi atau gini, langsung atau gimana nih? Pertama-tama kita klarifikasi dulu arti kata alergi. Kita jangan ketukar dengan intolerance ya, Ya, dokter. intolerance. Nah, jadi kan kalau dokter Vito tahu lah, intolerance means kita juga nggak bisa. Iya. Alergi kita juga nggak bisa ya. Jadi itu karena kalau intolerance adalah karena adanya kekurangan enzim laktase. Oh, enzim Ya, laktase jadi itu nggak gunanya mungkin untuk apa nih? kalau ini untuk memecah laktos gula tadi. Gula, oh. Nah, jadi kalau yang ini juga tadi ada susunya dan yang ini juga ada susunya, walaupun yang ini mungkin jumlah susunya lebih dikit, mungkin bisa jadi laktosnya lebih rendah. Oh. Mungkin karena itu, jadi dikatakan bahwa ini lebih nggak alergi. Oh, jadi atau fakta. lebih tidak intolerance. Oh, jadi fakta nih, Dok? Fakta Ya, dalam arti seperti itu. Dalam ya. arti seperti Fakta ya, jadi intolerance nih beda sama tadi alergi. Iya. Nah, kalian tambah cerdas pastinya semua pemirsa di rumah Ayo Hidup Sehat. Ngomong soal susu nih sekarang nih, Dit. Iya. Katanya gimana, Dit? Tahu nggak UHT tadi? Coba diulang UHT kepanjangannya apa? Ultra high Nah, temperature. pinter. Nah, hebat. Tadi aku udah belajar, yeay. Nah, gimana dok? UHT itu sebenarnya Jadi sebutan gini, lainnya apa dok? Iya, UHT jadi itu? supaya gampang, 80% atau kalau saya bilang 90% susu yang ada di pasaran tuh UHT. UHT. Ya, dan di dosnya pun kita akan baca UHT, Ultra high temperature. Nah, kalau misalnya Jadi nih, Dok. dia dipanaskan dalam suhu 135 derajat Celcius hanya selama 2 detik. Maksudnya supaya kuman-kumannya itu mati. Mati. Jadi mestinya nggak usah terlalu pusing. Yang dibeli itu biasanya UHT gitu UHT aja pasti supaya ya? gampang. Nah, tidak pasti, tapi rata-rata yang dibeli adalah susu UHT, yang sudah di dalam box ya. Nah, kalau misalnya ngomongin susu nih ya, kan ada nih Dok, ada susu yang biasanya yang ada di rak dan kalau misalnya di supermarket nih, ada susu yang ditaruh di freezer nih pendingin. Itu beda nggak sih? Beda. Jadi sekarang begini, kita tahu yang namanya pasteurisasi. Ya, Pasteurisasi. namanya Louis Pasteur. Ya, Pasteur tuh Orang penemunya ya, Prancis ya penemu cara ini. penemunya namanya Louis Pasteur. Jadi dia berusaha untuk membersihkan dari kuman tidak steril ya, tapi sedikit hilangin kumannya. Itu namanya pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu suhunya nggak sampai tadi ultra High temperature. Nah, itu. Nah, yang pasteurisasi ini daya tahannya nggak terlalu panjang, makanya penyimpanannya tadi. Nah, kalau yang ini lebih gampang disimpan, tidak usah ini kita bicara tidak terbuka ya, tidak sudah dibuka loh. Dia bisa disimpannya tadi, tidak di pendingin. Oke. Nah, gitu. Ternyata beda Kira-kira, juga ya. Nah, Dok, kalau kita selanjut aja ke fakta atau mitos nih ya. Nah, fakta atau mitos selanjutnya susu UHT ini lebih banyak
gizinya lebih tinggi gizinya daripada susu kental manis. Fakta atau mitos? Jawab deh, udah tahu pasti. Itu udah pasti kayaknya sih fakta sih. Yes. Benar-benar. Karena tadi kita prolognya sudah panjang ya, jelas ini. Jelas karena kadar gula juga udah nggak terlalu tinggi kayak kental manis, susunya kandungan susunya lebih banyak. Yes, tuh Oh, ya. nah- Oke, jadi ini fakta. Jadi ternyata aku udah pinter sekarang lama-lama ya Kemarin ternyata. juga pemirsa hidup sehat juga sama nih semua pada Iya, pinter jadi kita juga tuh harus pastinya. terus apa belajar kayak jadi biar kita tuh tahu semua hal tentang kesehatan juga kan baik buat tubuh kita juga kan. Ah, iya, Betul, bener. betul. Keren banget nih. Karena udah sepantar sama mungkin anak dokteran nih kayaknya dia. Iya nanti abis ini jadi sekolah kedokteran deh boleh. Oke, lanjutnya nih, apalagi nih misalnya faktanya? Nah fakta atau mitos selanjutnya ini susu UHT katanya itu bisa menyebabkan diare. Itu benar atau enggak tadi dok? kita bahas ke laktos intolerance tadi, ya. Beda Jadi intoleransi dengan alergi ya dokter ya? bukan alergi tapi adalah laktos intolerance. Laktos intolerance itu apa orang nih, Dok? Asia itu malangnya Oh. hampir sebagian besar tidak bisa minum susu. Kalau minum susu dia merasa kembung, begah, Mual gitu, mencret, mual. Nah, itu karena dia tidak punya enzim tadi, laktase ya, untuk memecah si gula susu, laktos. Jadi ya sekarang kita lihat lagi, karena udah tahu kan, ayo nextnya. Ini kira-kira sama ini laktasenya banyak yang, laktosnya tinggi yang mana? Yang UHT dok? Yes, jadi jawabannya kalau dia lebih sering mencret, kira-kira kalau dikaitkan dengan laktos intolerance bener dong. Iya fakta berarti ya. gitu. Wow. Karena tentunya susunya lebih banyakan ini soalnya kan. Ini kan susunya Jadi sedikit. bisa dianalisa sendiri lah. Jadi kalau misalnya mungkin yang susah-susah buang air besar itu jadi kebanyakan minum susu bisa nih melancarkan. Nah ini, Waduh. gimana coba? Tapi nggak apa, ini sangat-sangat penting karena orang suka banyak berpikir hal yang sama. Iya. Gimana tuh dok? Ya, nggak bener dong. Masa kita memelihara intoleransi, nanti jonjot ususnya lama-lama jadi pendek. Apa itu jonjot saya? Usus Loh, itu, Kerutan usus tuh loh. kan ada yang begini fili-fili, Iya. istilahnya jonjot. Kalau orang intoleransi dan dipaksakan, lama-lama ya nggak makin tinggi, lama-lama makin tumpul, terus gimana? Oh. Jangan dipakai sebagai obat pencair. Jadi nggak intoleransi boleh. itu artinya tidak mampu menerima lah itu Yes. intinya. Tidak bisa menerima. Jadi orang Indonesia tidak Tidak cocok mampu kadang-kadang rata-rata mencerna, ya. ya. Tidak bisa mencerna susu ini. Jadi jangan dipakai sebagai obat untuk melancarkan buang air. Melangsingkan, ya. Memakai melangsingkan itu nggak boleh sama sekali Jadi ya. nggak boleh ya. Oke, Oke, lanjut, kalau lanjut. misalnya Apa kita lagi nih ke berikutnya? fakta mitos selanjutnya nih ya. Katanya susu kental manis ini lebih tahan lama daripada susu UHT. Fakta atau mitos? Tadi? Fakta. Yes, tuh udah pinter, udah bisa nerusin dia. Di Gila, sini kayaknya jadi banget nih. ujian ya kayak udah dijelasin dari awal, terus akhirnya disuruh jawab sendiri. Ini hebat banget. Ini nggak pakai belajar dulu kan? Dari tadi belajarnya ya tadi ya. Hebat banget. Jadi itu karena pasti itu karena gulanya bukan sih dok? Yes, gula dia kan banyak, susunya dikit. Jadi kan gula tuh termasuk adalah, pengawet? ya. Oh, Selain gula apa pengawet? garam. Garam juga pengawet. Jadi jangan dipakai buat awet muda ya, Dita. Tadi taruh di muka biar awet semua mukanya dan awet manisnya gitu. nih kita selanjutnya nih Berikutnya. fakta atau mitos yang terakhir. Nah, susu kental manis itu mengandung lemak yang sangat tinggi. Itu benar atau fakta atau mitos? Kasian ya, itu mitos. Itu mitos. Oh, Karena dia itu kenapa orang jadi nganggap ini, lemaknya tinggi. Karena warnanya kuning, ya kan? Kita konotasinya kalau lemak kan kuning. Atau Terus gulanya juga itu bisa jadi gulanya lemak. tinggi, jadi takutnya oh iya nanti aku endut, berarti ini lemak. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kandungannya, ini juga ngandung lemak, kecuali kita beli yang skim milk. Ada kan Ya. yang non fat skim milk, rata-rata sama kandungannya tuh sekitar 4% lemaknya. Cuman. Kalau ini boleh minum segelas, kalau ini cukup 2 sendok makan. Gitu loh. itu sehari nih dok. Ya iyalah. Iya. Boleh banyak. Ini nggak boleh gula banyak. 2 sendok Ini makan tuh gula loh banyak. isinya ini. 2 sendok makan loh. Nah, kalau misalnya susu UHT itu sama nggak sih sama kayak susu murni? Susu UHT adalah susu murni. Oh. Tetapi susu murni mungkin pengertian orang nih ya. Kalau aku minum susu murni berarti ada sapinya dan aku peras. Oh. Nah. Nah, apa bedanya kalau yang susu yang meres langsung nih dok? Itu apa? Jadi kalau susu yang diperas langsung, Iya, benar-benar. ya berarti kan ada di milking ya namanya diperas. Dia adalah istilahnya susu raw milk.
Pakai istilah susu mentah ya, raw milk. Ya. Nah, bahayanya adalah apa? Kira-kira kalau habis peres, masuk botol terus diminum. Oh, ada bakteri banyak ya. Benar, itu dia. Kan dia orang susu itu kan sapi itu nggak mandi, nggak tahu apa isinya, pasti nggak steril. Nah karena itu perlu dipasteurisasi tadi, disterilkan. Jadi yang pertama itu ada istilah yang pasteurisasinya cepet banget. Lalu ada yang pasteurisasi, lalu ada yang ini, gitu loh. Jadi macam-macam susu itu ternyata ya. Jadi lebih baik minum susu UHT. Karena kan kalau misalnya kita kayak jalan-jalan kemana nih, ada yang memeras susu langsung nih, terus ada yang kita bisa langsung minum kayak susu murni, itu jadi nggak baik ya dok ya? Ya kalau antibodinya kuat banget bisa ngelawan ya. Nah tapi ngomong soal susu nih, memang orang dari dulu taunya susu ini banyak kandungan yang bergizinya. Cuma susu biar sehat. Nah susu itu kandungannya kita lihat, coba lihat. Susu itu apa aja ya? Susu UHT full cream nih dokter. Terdapat 120 kalori dokter ternyata. Ah, ya kan? Dan informasi isinya nih, per porsi satu pak nih 250 ml. Itu kan yang full cream ya. Full cream Jangan ini, full salah, cream. nanti ada UHT yang tidak full cream. Ya. Kan? Nah, itu ada yang low fat yang ya? low fat, yang apa. Jadi gini deh, mungkin supaya nggak membingungkan. Mulai sekarang kalau belanja baca itu label. Belajar baca food label. Ya. Oke, soal susu murni ini apa sih yang paling kita cari? Kenapa orang dianjurkan minum susu? Katanya kan 4 sehat 5 sempurna, jadi ada susunya. Apa yang diminum dari susu sebenarnya? Katanya tuh Jadi- kalsium bukan sih? Nah, tuh misalnya betul. apa? Tetapi gini loh ya, kita mesti tahu dulu karena kita ini orang Asia kan, Iya. Asia kan. Nah kita itu banyak sekali yang lactose intolerance. Sebetulnya bisa dulu nggak kita itu minum susu? Kalau memang bisa ya nggak apa-apa karena memang dia sehat ya, banyak kandungan vitaminnya A, B, Ada kemudian protein tadi juga ya? ada protein, ada karbo of course karena ada gula. Ada gulanya, Jadi ada susu kalsium tadi juga. dan ada kalsium dan ada fosfor dan ada lemak. Oke. Ya jadi memang sebetulnya ya bagus. Kalau dari kandungan gizi yang paling dicari dari susu itu apa sebenarnya? Yang paling menonjol dari susu? Itu kan masyarakat kan biasanya suka bilang, oh susu ini kalau ini mirip kayak makan daging katanya gitu kan. Orang kalau Jadi larinya mau ke protein hewani, Ya, protein ya hewani. protein hewani. Jadi karena dia menggantikan protein hewani, dia minum susu. Ya kalau memang tujuannya itu boleh-boleh aja, sah-sah saja kan. Cuma mungkin ada baiknya pilih yang pasteurisasi ya, nggak usah yang terlalu ultra heat. Karena ini kan sudah prosesnya udah pemanasan, takutnya ada beberapa protein yang mungkin sudah tidak ada lagi di situ. Jadi yang pasteurisasi. oh ya. Kalau tidak bisa yang raw tadi. Iya, ya. benar. Oke, baiklah. Ini Dita, aku rasa pemirsa Ayubisa sudah tahu nih sekarang bahwa susu murni, susu yang disterilkan ini, susu UHT adalah susu yang betulan yang memang kita pakai sebagai susu. Susu benar yang kita minum, tapi susu kental manis adalah pelengkap makanan. Nah, aku rasa pemirsa sudah bisa membedakan Dita ya. Beda. Ingat kalau mau colek-colek kayak Dita, cuci tangan dulu ya. Biar steril tetap ya. Biar steril tetap.